Halo sobat semua di seluruh penjuru muka bumi, khususnya yang lagi melawan rasa ingin untuk rebahan. Kembali lagi sama saya di channel Movie Room yang bakal nyeritain jalan cerita dari sebuah film. Di intro ini saya cuma pengen bilang terima kasih banyak ya buat yang sudah dukung Movie Room dari nol sejak bulan Juli tahun kemarin dan sampai sekarang. Intinya sekarang saya cuma bisa bilang terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala ngebalas dukungan kalian dengan rezeki yang berlimpah, kesehatan dan juga jodoh bagi yang belum punya. Oke, kembali ke topik. Hari ini saya sudah rangkum film drama sains fiksi berjudul Don't Look Up, yang ceritanya menurut saya pribadi cukup seru banget kalau diikuti meskipun filmnya berdurasi 2,5 jam kurang. Nah, karena nggak asik mau spoiler di intro, ya udah kita langsung aja. Inilah dia filmnya Don't Look Up. Don't look up! Don't look up! Pada suatu malam, seorang mahasiswi kandidat PhD dari Michigan State yang bernama Kate Dibiasky sedang melakukan observasi objek di ruang angkasa. Hasil observasinya menemukan sebuah komet yang membuat dia jadi senang karena akan menjadi hasil penelitiannya untuk ujian PhD. Karena ini penting, si Kate langsung kasih tahu komet itu kepada dosennya yang bernama Dr. Mindy Randall, atau kita panggil si Dr. Mindy. Si Dr. Mindy ini sangat bangga dengan penemuan dari mahasiswanya. Komet temuan itu diberi nama komet Dibiasky yang merupakan jenis komet yang pernah menabrak bumi jauh sebelum peradaban manusia, di mana itu adalah pada zaman dinosaurus. Dr. Mindy kemudian menganalisis jarak antara komet tersebut dengan bumi bersama bantuan Kate. Lalu tiba-tiba merasa janggal dengan jarak komet yang semakin dekat dengan bumi. Profesor segera menelepon pusat antariksa Kennedy di bawah naungan NASA. Kemudian dia disambungkan dengan Dr. Oglethorpe, atau kita panggil Teddy, seorang kepala kantor koordinasi pertahanan planet. Pada pembicaraan mereka semua, penemuannya Kate sempat diragukan. Namun dosennya menegaskan bahwa komet itu berukuran 5-10 km yang diperkirakan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan 14 hari lagi. Tentunya ini akan membuat ledakan dahsyat yang memusnahkan makhluk hidup di bumi. Akhirnya Teddy meminta Kate dan Dr. Mindy pergi ke Washington DC bertemu presiden. Dan disinilah awal perjalanan mereka dimulai. Setiba di sana mereka berjam-jam nungguin presiden nih, dan ketika waktunya tiba si presiden malah nggak sempet ngeladenin mereka karena lagi merayakan pesta ulang tahun. Akhirnya mereka nginep sementara di sebuah hotel dan tak lupa pula si Mbak Kate sama dosen yang ngabarin ke keluarga masing-masing. Si Mbak Kate nelpon ke pacarnya yang seorang wartawan, lalu Dr. Mindy nelpon istri dan anak-anaknya. Singkat cerita, keesokan hari mereka kembali ke Gedung Putih meminta bantuan presiden untuk menggunakan kekuatan militer agar membelokkan arah komet ini. Namun presiden bersama kepala stafnya bernama Jason meragukan penjelasan mereka. Dan presiden malah meminta mereka merahasiakan penemuan ini dari publik karena bisa mengganggu aktivitas politik pemilu di Amerika Serikat. Di sisi berbeda, kabar mengenai komet raksasa ini juga didengar oleh Peter Iserwell. Dia adalah CEO dari perusahaan berteknologi canggih bernama BES. Dia adalah orang terkaya nomor 3 di dunia yang punya saham kampanye politik ibu presiden. Karena penemuan komet ini, dia juga akan bertemu ibu presiden untuk merencanakan sesuatu. Sementara itu, si Teddy merasa publik harus tahu bahaya dari komet ini, akhirnya berinisiatif menyiarkan talk show Kate dan Dr. Mindy di sebuah acara TV The Daily Rip. Singkat cerita, Kate dan Dr. Mindy tiba di acara talk show itu. Semua orang menyaksikan acara TV ini tapi bukan nunggu berita komet raksasa, melainkan berita gosip penyanyi Riley Bina dan pacarnya yang sudah putus. Akhirnya giliran mereka tampil di acara ini pun tiba. Anak dan istri Dr. Mindy yang juga nonton jadi bangga sama bapaknya. Pacarnya Kate juga nonton tapi niatnya hanya memburu berita yang bisa diviralkan dari acara TV ini. Penyiar yang bernama Jack dan Bri menanyakan mengenai penemuan Kate yang dijelaskan oleh Dr. Mindy secara saintifik. Si Kate juga membantu menjelaskan bahwa komet itu bernama komet Dibiasky dengan ukuran 5-10 km dan akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan lagi. Menurut mereka, komet ini bisa mengakibatkan kepunahan massal di bumi, namun pembawa acara bukannya serius malah bercanda sok asik. Sampai-sampai si Kate teriak karena peringatan bahaya dari mereka kayak nggak penting. 100% for sure gonna fucking die! Si Kate pergi dari acara itu tapi pembawa acara tetap saja ketawa santuy.
bahkan malah tertarik dengan Dr. Mindy dibandingkan dengan Kat. Alhasil karena hal ini si Kat jadi populer di seluruh media sosial dengan hujatan karena kata-katanya yang menakuti semua orang. Sedangkan si Dr. Mindy populer karena kepintaran dan ketampanannya. Karena situasi ini si Kat jadi syok sambil nangis sesegukan, ditambah lagi pacarnya malah memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Dan berita komen ini yang sudah tersebar kemana-mana, akhirnya si Kat dan Dr. Mindy dibawa ke Gedung Putih oleh pemerintah. Batcave, fuck you for putting this hood on me. Ibu Presiden dan Jason pengen minta maaf karena semua omongan dokter dan Kat terbukti oleh ilmuwannya pemerintah. Ya walaupun agak kelihatan gengsi gitu, apalagi si Jason malah nyinyirin Kat karena aksinya di acara talk show kemarin. Tapi tak jadi soal bagi Kat dan dokter, karena ternyata si Ibu Presiden membantu mereka membelokkan komen ini agar tidak menabrak bumi. Namun si Kat tahu ternyata Presiden cuma memanfaatkan popularitas mereka demi menaikkan pamor politik Ibu Presiden. Karena Ibu Presiden punya citra buruk di mata masyarakat saat ini. Kemudian dirasa nggak ada cara lain, si Kat nggak ambil pusing dengan kepentingan politik Presiden dan berjanji mendukungnya jika Presiden mau membantu menyelamatkan dunia dari bencana ini. Lebih lanjut, si Ibu Presiden juga berencana membuat misi pembelokan komen itu yang dipimpin oleh seorang bernama Komandan Drax, mantan tentara bayaran yang sekarang jadi guru olahraga untuk anak-anak di Gedung Putih. Ya tentu saja kompetensinya diragukan oleh Dr. Mindy. Kemudian Presiden pun menyiarkan pesan darurat bencana kepada masyarakat dan memberikan upaya maksimal agar komet di Biaski tidak menghantam bumi. Seketika itu upaya Presiden ini bikin popularitasnya semakin naik dan semakin baik di mata masyarakat. Alhasil semua orang juga mulai membicarakan tentang bahaya komet ini yang semakin menimbulkan kontroversi. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Berita tentang komet semakin viral, begitu pula Dr. Mindy yang ikut viral, ditambah lagi dia sekarang punya bonus selingkuhan pembawa acara TV. Tapi nasib sial si Kat malah jadi sering dibully oleh orang-orang. Dan tibalah hari ini misi pemerintah membelokkan komet di Biaski. Seluruh orang di penjuru dunia menyaksikannya. Di kantor ruang kendali, Ibu Presiden bersama Jason dan seluruh timnya juga Dr. Mindy, Kat, dan Teddy memonitoring. Lalu tiba-tiba si Peter Israel, CEO perusahaan BES juga datang ke sini yang bikin Kat dan dokter jadi heran. Tapi Jason bilang kalau Peter punya izin platinum karena memiliki saham kampanye politik Ibu Presiden. Akhirnya semua orang yang sudah berkumpul dan pesawat ruang angkasa lepas landas menuju ruang angkasa. Orang-orang di ruangan bahagia, begitu pula dokter dan selingkuhannya. Seluruh masyarakat juga mengabadikan momen ini dan si Komandan Drax juga menikmati misi dengan jokes ala bapak-bapak. Lalu kembali ke ruang kendali, Ibu Presiden dipanggil oleh Peter Israel, kemudian di luar sana tiba-tiba pesawat ruang angkasa malah berbalik tidak sesuai jalur. Orang-orang yang mengabadikan momen ini tentu jadi heran. Begitu pula Dr. Mindy, Kat, dan Teddy bersama seluruh orang di ruangan. Mereka pun mendiskusikan kejanggalan pada misi tersebut, tapi si Teddy coba positive thinking aja. Kalau mungkin ini terjadi karena malfungsi pada pesawat. Lalu si Jason pun datang menemui mereka mengatakan bahwa Dr. Mindy diajak rapat oleh Presiden karena diangkat jadi kepala penasihat sains di Gedung Putih. Dan karena dirasa akan dapat jawaban pada rapat itu, si dokter langsung pergi. Tapi si Kat yang mau ikut dilarang sama Jason yang nyolotnya bukan main. Dokter pun sampai di ruang rapat dan mendapati fakta bahwa ternyata si Peter lah yang meminta Presiden untuk membatalkan misi mereka. Karena menurut analisa dari teknologinya Peter, komet itu memiliki kandungan logam langka dan mineral yang tak terbatas. Kemudian dengan alasan ini adalah peluang baru untuk memulihkan sumber daya alam yang mulai krisis, Peter berencana menghancurkan komet itu menggunakan drone penjelajah BAS atau DPMB agar komet pecah menjadi ukuran kecil dan jatuh di laut lepas. Kemudian pemerintah Amerika bisa melakukan penambangan harta karun dari komet ini. Rencana Peter pun disetujui oleh Presiden. Ya iyalah, karena sangat menguntungkan buat mereka. Guys, we have to talk. Come on, let's go. Kemudian malamnya dokter ketemu sama Kat dan Teddy menceritakan hasil rapat tadi. Dan si Teddy sama Kat tentu saja nganggap ini tindakan gila karena membiarkan komet sebesar gunung Everest jatuh ke bumi dan pemerintah malah mengambil keuntungan dari sana. Dokter yang sudah menjadi bagian dari pemerintah mau tak mau harus ikut andil dalam rencana pemerintah ini sampai terjadilah konflik kecil di antara mereka bertiga. Orang-orang di kafe juga kepo nih sama obrolan mereka, ikut nanya. Dan karena si Kat nih udah kesel, dia pun menceritakan ke orang-orang mengenai rencana Presiden yang membuat kerusuhan terjadi di kafe. Alhasil si Kat diamankan pemerintah dan dilarang untuk berbicara mengenai komet di Biaski di media.
Dia pun kembali ke kampung halamannya di Michigan. Namun orang tuanya ternyata juga ikut gabung dengan misi BEST sebagai penambang harta karun dari komet. Tapi tenang aja, si Kate juga mendapatkan kebahagiaan bersama satu komunitas sepemahaman dengannya. Ditambah bonus satu pria pacar barunya Kate. Sedangkan Dr. Mindy yang jadi bagian pemerintah sekarang ikut mengkampanyekan misi dari perusahaan BEST dan presiden. Serta melanjutkan hubungannya dengan selingkuhan. Akan tetapi hubungan terlarang ini ketahuan sama istri sahnya Dr. Mindy. Dan akhirnya hubungan Dr. Mindy dan istrinya hancur berantakan. Here's the Xanax he takes for his panic attacks. Goddamn Cialis. Ow! Gosh. Keesokan harinya Dr. Mindy menemui Presiden dan Peter untuk bertanya kelayakan drone penjelajah yang akan meledakkan komet. Namun Peter menutupinya dan malah memecat banyak ilmuwan karena menanyakan hal ini. Kemudian karena nggak dapat jawaban, Dr. Mindy pun menyindir Peter sebagai seorang pebisnis yang membuat Peter jadi geram. Bahkan si Peter juga meramalkan kematian Dr. Mindy pakai teknologinya yang bikin si dokter jadi pucat pasi. Presiden yang juga ada di sana memperingatkan dokter agar berhati-hati menjaga sikapnya ke Peter. Singkat cerita, karena merasa ini sudah di luar batas, akhirnya Dr. Mindy harus angkat bicara pada saat acara talk show di media. Dia memperingatkan kembali orang-orang mengenai bahaya komet Dibiasky ini. Karena sejak perubahan rencana presiden membuat situasi seperti tidak terjadi apa-apa. Nggak cuma itu, di acara talk show ini dia juga mengatakan kalau Presiden Amerika telah membohongi masyarakat. Alhasil akibat tindakannya ini Dr. Mindy dipecat dari jabatannya dan kembali jadi orang biasa plus ditinggalin selingkuhannya. Lalu pada suatu malam saat kembali ke kosannya, Pak Dokter melihat komet Dibiasky semakin mendekat atmosfer bumi. Dia pun meneriaki semua orang di jalanan dan berkata kalau komet itu nyata ada di atas sana. Di sisi berbeda, si Kate sama pacarnya yang lagi bermesraan juga ngelihat komet itu di atas langit dan mengabadikannya. Kemudian Kate ditelepon oleh Dr. Mindy untuk bertemu kembali. Mereka berdua kemudian menyiarkan langsung video komet Dibiasky yang ada di atmosfer bumi. Semua orang juga diminta keluar rumah dan melihat ke atas menyaksikan komet itu langsung. Lalu terciptalah sebuah tagline "Lihat ke atas" oleh Dr. Mindy dan juga Kate. Akhirnya video mereka menuai banyak respon dari para netizen dan juga kalangan masyarakat. Sehingga si Pak Dokter dan Kate sekarang pendukungnya semakin banyak yang percaya kalau komet itu akan segera menabrak bumi. Serunya mereka juga menyelenggarakan konser kemanusiaan bencana yang mengundang Riley Bina bersama pacarnya yaitu DJ Cello. Mendengar viralnya komet Dibiasky yang udah di atas langit bumi, si presiden juga nggak mau kalah. Dia mengkampanyekan tagline "Jangan lihat ke atas" bersama dengan Jason dan pemerintah. Don't look up! Don't look up! Dr. Mindy, Kate dan juga Teddy bersatu kembali. Kini mereka mempunyai harapan baru dari PBB yang punya rencana berbeda dengan Amerika. Pihak PBB akan membelokkan komet itu selagi masih ada waktu. Akan tetapi suatu hari rencana PBB ini gagal karena sebuah ledakan di markas peluncuran pesawat ruang angkasa Rusia. Kabar buruk itu diterima Teddy dan Dr. Mindy sama Kate yang akhirnya mereka tak punya pilihan lain, harus berharap pada misi presiden atau pasrah mati saat komet menghantam bumi. Singkat cerita, komet Dibiasky sudah semakin dekat dengan bumi, ditambah lagi situasi semakin runyam kayak hubungan kamu sama mantan. Pemerintah mulai tidak dipercaya masyarakat dan masyarakat merespon bencana dengan caranya masing-masing. Ada yang pasrah, ada yang berdoa, dan ada juga yang menikmati hari-hari akhir mereka di bumi dengan cara mabok, pesta seks, ngerampok, ngebegal, dan macam-macam lah. Akhir kisah ini, tibalah hari misi presiden akan menghancurkan komet pakai drone perusahaannya Peter. Mereka terlihat sangat optimis tindakan ini bisa berhasil dan bisa menguntungkan pemerintah. Di sisi lain, si Dr. Mindy memilih pulang kampung membawa rombongannya untuk makan malam di hari kiamat. Dia tidak mempedulikan lagi rencana presiden dan hanya bisa menikmati hari-hari akhir bersama keluarga dan teman baiknya. Dia ngarep banget nih semoga istri yang udah diselingkuhin bisa memaafkannya. Di saat yang sama, Presiden dan Peter sudah siap meluncurkan drone mereka, namun sebelum mulai si Presiden minta diramal kematiannya pakai teknologi BAST milik Peter. Lalu Peter menjawab kematian ibu Presiden dimakan makhluk bernama Brontero. Gak mau ambil pusing, si Presiden langsung memimpin misi ini dan meminta kepada Jason untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Yang intinya dia berharap agar kiamat ini tidak terjadi karena dia tidak mau kehilangan bumi dan seisinya, juga dia tidak mau mati sebagai bujangan.
Lalu mulailah peluncuran drone yang akan meledakkan komet jadi ukuran kecil. Di sisi berbeda, Dr. Mindy dan teman baiknya sudah sampai di rumah dokter. Istrinya pun memaafkan kesalahan Dr. Mindy yang selingkuh karena sebenarnya si istri juga pernah selingkuh saat mereka pacaran dulu. Ya sama-sama impas lah. Suasana di rumah pun jadi semakin hangat, ditambah lagi ada Kate sama pacarnya dan juga si Teddy. Mereka menikmati hari akhir ini mencoba melawan rasa takut untuk mati dan melupakan semua yang telah terjadi. Di luar sana, komet juga sudah semakin dekat. Drone penjelajah juga sudah diterbangkan oleh presiden bersama timnya. Awalnya mereka cukup antusias melihat drone itu berhasil lepas landas. Namun satu persatu drone itu ada yang malfungsi sehingga menyisahkan beberapa drone saja. Drone yang tersisa pun segera mencengkeram komet dan meledakkannya, akan tetapi komet itu tidak hancur dan semua drone itu malah hancur sehingga misi ini gagal. Gak mau panik, si Peter pura-pura buang air ke WC. Si ibu presiden juga ikut, tapi Jason ditinggalin di dalam ruangan kendali. Semua petugas yang udah panik juga pada pulang ke rumah. Tapi Jason tetap aja nungguin ibu presiden yang padahal sudah kabur bersama Peter. Ternyata ibu presiden dan Peter punya rencana cadangan, yaitu mereka akan pergi keluar bumi pakai alatnya Peter untuk mencari bumi baru bersama dengan pemegang saham dan pejabat penting di dunia. Ibu presiden juga ngajakin Dr. Mindy dengan slot kursi 2 orang. Tapi si dokter nolak karena ingin menikmati hari akhir bersama istri, anak, serta teman-temannya. Si dokter menyerahkan slot kursinya ke Jason saja. Si ibu presiden yang udah setengah jalan baru kesadar kalau Jason ketinggalan di ruangan kendali tadi. Just come back. Kabar gagalnya misi presiden ini disaksikan semua orang yang sekarang cuma bisa pasrah saja. Penyiar acara talk show Jason dan Bree mencoba tetap santuy, tapi tidak dengan Komandan Rex yang ketakutan sambil menembaki komen itu pakai pistol. Akhirnya inilah cerita mereka semua. Komen itu gagal dibelokkan karena presiden memilih rencana baru yang ditawarkan oleh Peter yang ujung-ujungnya juga gagal. Dr. Mindy yang sudah di rumah menghibur diri bersama keluarga dan teman-temannya, sedangkan komen itu sudah menabrak bumi dan menghancurkan seluruh daratan dan lautan. Orang-orang yang menyaksikan langsung juga mati. Lalu dampak ledakan komet mendekat ke rumah Dr. Mindy dan mereka semua mati dengan bahagia. Ledakan dahsyat itu berakhir dan waktu berlalu 22.740 tahun setelah bencana alam ini. Terlihat pesawat ruang angkasa Peter yang membawa presiden dan para pejabat sudah tiba ke planet baru. Mereka pun keluar dari kapsul tidur dengan kondisi bugil ria. Mereka menikmati pemandangan bumi baru yang begitu indah seperti negeri dongeng. Si ibu presiden juga sangat tertarik melihat uniknya burung di bumi baru mereka, tapi dia malah dimakan oleh burung itu. Kemudian si Peter yang rese ini mengatakan mungkin saja itu adalah Bronterok karena ramalan kematian ibu presiden menurutnya adalah mati dimakan oleh Bronterok. Alhasil burung yang imut-imut jadi kelihatan sangar malah mengepung Peter dan sekumpulan manusia bugil di planet itu. Lalu film pun belum berakhir. Nah, di kredit titel kita akan diperlihatkan si Jason ternyata masih hidup setelah bencana besar ini yang kebingungan ngeliat presidennya nggak ada di sana. Ya sebenarnya agak nggak logis sih, tapi namanya juga film pasti ada makna tersendiri. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia guys jalan cerita film drama science fiction berjudul Don't Look Up yang penuh makna dan punya sisi kritik sosial di dalamnya. Oke, pas di ending itu si Jason kan masih hidup dan kira-kira Jason ngapain aja sendirian di bumi sampai 22.740 tahun setelahnya tuh. Gimana menurut kalian dah? Coba komen down sekali-sekali. Dan akhir kata, kalau saya ada salah juga keliru, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya semangat ngupload video terbarunya. Sampai jumpa di minggu depan dan bye.